Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mars Parmusi. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Kerja serta jajaran pengurus Parmusi, serta hadirin hadirat yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara peresmian pembukaan Muktamar keempat Persaudaraan Muslim Indonesia tahun 2020. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami muliakan, mengawali acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran
surat Al-Imran ayat 102 sampai dengan 105 oleh Ustadz Abror Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia, Dr. Andes Haji Usama Hisam M.Sos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang saya hormati dan muliakan, para alim ulama di berbagai daerah yang saya muliakan, para mubalik, ustadz, dai, guru mengaji yang semuanya adalah manajer dakwah ilallah di berbagai daerah yang saya cintai dan banggakan. Yang saya hormati juga para undangan khusus. Kami mengundang Bapak Haji Surya Paloh, tokoh pers nasional. Mohon maaf Bapak Presiden, beliau pagi tadi menelpon saya sedang berada di sebuah pulau sehingga tidak memiliki kelengkapan peralatan untuk mengikuti IT ini. Dan beliau menugaskan Bapak Sahrul Yassin Limpo untuk hadir dalam acara ini, dan alhamdulillah saya lihat sudah hadir di dalam virtual ini. Para mubalik, ustadz dan guru mengaji yang semuanya adalah manajer dakwah ilallah di berbagai daerah yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan
dalam Muktamar 4 virtual ini. Selamat hari lahir ke-21 organisasi perjuangan yang kita cintai bersama, Parmusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memudahkan cita-cita perjuangan kita bersama, yakni terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin dalam bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Presiden, berkenankan saya melaporkan tepat pada tanggal 26 September 1999 atau 21 tahun lalu di kota Yogyakarta, sejumlah eksponen muslimin Indonesia mendeklarasikan persaudaraan muslimin Indonesia yang disingkat Parmusi. Sebagai kelanjutan perjuangan Partai Muslimin Indonesia Parmusi yang pada pemilu 1971 memperoleh 24 kursi DPR RI, kemudian pada tahun 1973 berfungsi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan P3 bersama Partai NU, Partai Perti, dan Partai Serikat Islam Indonesia. Partai Muslimin Indonesia Parmusi sendiri didirikan di awal pemerintahan Orde Baru tahun 1967 sebagai upaya untuk melakukan reinkarnasi terhadap perjuangan Partai Masumi yang pada pemilu 1955 sukses menjadi pemenang kedua. Namun pada akhir dekade 1950-an membubarkan diri atas desakan dan tekanan pemerintahan Orde Lama. Dalam 5 tahun terakhir, sebagai organisasi kemasyarakatan, Parmusi telah melakukan transformasi paradigma dari paradigma lama yang berorientasi pada politik kekuasaan menuju paradigma baru yang berorientasi pada politik peradaban dengan fokus membangun peradaban umat melalui langkah dakwah ilallah. Sebagai konsekuensinya, Parmusi menjadi ormas inklusif dengan tagline Connecting Muslim yang mengedepankan ukhuwah Islamiyah untuk membangun persatuan umat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini Parmusi telah beranjak semakin dewasa, berusia 21 tahun. Sudah waktunya Parmusi berikhtiar untuk mempercepat tercapainya cita-cita perjuangan organisasi ini melalui gerakan dakwah desa madani yang fokus pada 4 pilar, yakni pertama meningkatkan iman dan takwa, kedua membangun ekonomi umat, dan ketiga pemberdayaan sosial, serta terakhir pengembangan pendidikan umat. Dalam surat Al-Insyirah ayat 7-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Faiza farokta fansob wa ila rabbika fargob. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu yang hendaknya kamu berharap. Bapak Presiden, para ulama, para mubalik ustadz, dan para manajer dakwah Parmusi yang saya muliakan. Dalam 3 tahun terakhir, sejumlah pilot proyek desa madani telah dikembangkan Parmusi. Hasilnya sangat positif. Para dai di lapangan sibuk dengan kegiatan konstruktif, membina dan mendampingi masyarakat. Penguatan imtak warga diharapkan melahirkan warga yang berakhlak mulia, mencegah kriminal, penyebaran, dan penggunaan narkoba. Bahkan ada juga para dai yang berkolaborasi dengan aparat kepolisian menjadi dai Kamtipmas di berbagai daerah. Sejumlah kendala kami hadapi dalam upaya memberdayakan ekonomi rakyat di desa-desa yang perlu diketahui oleh Bapak Presiden. Parmusi sangat membutuhkan lahan negara untuk dikelola bersama rakyat sebagai lahan pertanian, perkebunan, pertengatan, dan perikanan. Rakyat kecil dan miskin di berbagai daerah juga memerlukan pinjaman lunak modal kerja. Atas arahan Bapak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin dalam audiensi tanggal 31 Januari 2020, Parmusi telah menandatangani kerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani PNM milik BUMN. PNM berkenan meminjamkan modal usaha tanpa agunan sampai sebesar 5 juta rupiah per kepala keluarga binaan Parmusi melalui program Syariah Mekar. Parmusi berharap rekomendasi Bapak Presiden agar pinjaman lunak syariah yang khusus dikelola Parmusi secara bisnis to bisnis dengan pendampingan dari para petugas pendamping PNM
dapat dialokasi sebesar 1 miliar rupiah untuk setiap kabupaten kota atau 500 miliar untuk seluruh Indonesia dengan target pemberdayaan ekonomi 100.000 rakyat kecil atau rakyat miskin. Bapak Presiden, para ulama, para manajer dakwah Parmusi yang saya muliakan, kita semua prihatin sampai hari ini bangsa Indonesia termasuk negara-negara lain di dunia masih diselimuti wabah pandemi COVID-19. Sejak awal pandemi, Parmusi telah membentuk Satgas Tugas Pusat yang dipimpin oleh Sekjen Parmusi, yakni Bapak Insinyur Haji Abdurrahman Sagaf. Mohon berdiri. Pandemi COVID Corona ini dampaknya sungguh dahsyat. Bukan saja terhadap kesehatan, tetapi juga terhadap krisis perekonomian nasional. Kini rakyat kebanyakan semakin susah, bahkan angka kemiskinan bertambah. Kami sangat menghargai berbagai upaya kebijakan dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden dari hari ke hari untuk kemaslahatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara. Dalam kesempatan dalam konsep negara modern, 3 pilar utama negara yakni pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil seyogyanya harus berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung, memiliki kesetaraan, duduk sederajat untuk bersatu menyelesaikan semua persoalan negara. Pemerintah harus membuka ruang dialog agar tidak dituding otoriter, menzalimi rakyat. Sebaliknya harus bersikap adil kepada rakyat. Dan hal ini telah ditunjukkan oleh pemerintah melalui 7 program yang diluncurkan oleh Bapak Presiden untuk mengatasi COVID-19 khususnya kepada rakyat kecil. Sementara korporasi tak boleh mengkooptasi berbagai kebijakan pemerintah. Sebaliknya, mendukung langkah dan kebijakan yang ditempuh pemerintah. Demikian pula masyarakat sipil tak boleh memanfaatkan situasi dan kondisi sulit nasional untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah semata-mata karena tak sabar menahan syahwat politik. Negara modern yang menjunjung tinggi peradaban adalah negara yang masyarakatnya sadar hukum, taat terhadap konstitusi. Banyak pelajaran berharga dari negara-negara di dunia bahwa upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, pemerintahan yang konstitusional hanya akan memicu konflik horizontal. Ini harus menjadi catatan penting kita seluruh warga Parmusi, masyarakat bangsa dan negara, yang ujung-ujungnya akan terjadi memicu terjadinya disintegrasi bangsa hingga menyengsarakan rakyat banyak. Siapapun dia, apakah seorang profesor doktor, seorang ulama atau habaib, apalagi seorang jenderal TNI, bila merasa memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini secara lebih baik, maka bertarunglah secara kesatria, secara konstitusional melalui pemilihan presiden mendatang agar dipilih rakyat secara konstitusional. Dengan demikian, kita semua harus legowo saat pemerintah menghadapi kondisi sulit dengan bersatu, bekerja keras, duduk bersama membuka dialog untuk mengatasi persoalan bangsa yang rumit demi keselamatan rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mengutamakan keselamatan rakyat, kemaslahatan umat. Bapak Presiden, para alim ulama dan muktamirin yang saya hormati, salah satu karakter yang dibentuk di dalam perkaderan Parmusi bahwa seorang kader harus dibiasakan menjadi muzaki, pembayar zakat, infak dan sedekah, bukan mustahik, sebagai bagian dari ajaran Islam. Artinya pantang bagi kader-kader Parmusi untuk meminta-minta. Tetapi dalam konteks kenegaraan, setiap kader Parmusi wajib hukumnya menegakkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat, berjuang secara tulus dan ikhlas untuk rakyat miskin, kaum duafa di berbagai daerah yang ada. Kader Parmusi berjuang tanpa APBD, apalagi APBN. Ini perlu diketahui oleh Bapak Presiden. Selama 5 tahun saya memimpin Parmusi, alhamdulillah tidak 1 sen pun pernah menerima, apalagi meminta bantuan dana dari Bapak Presiden. Setelah aktivitas para dai, seluruh aktivitas para dai, juga kegiatan organisasi,
biayanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja langit APBL, yakni zakat, infak, dan sodako dari seluruh para kader di berbagai daerah. Kami semua, para daim dan manajer dakwah yang hadir pada pembukaan Muktamar 4 ini, turut berjuang membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalan dakwah ilallah tanpa digaji, namun berkhidmat secara sungguh-sungguh, siap mengorbankan seluruh jiwa, harta, dan nyawa demi tegaknya kalimat tauhid ilallah di negeri ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Presiden, perlu Bapak ketahui, kami semua berjuang dalam satu ikatan keyakinan terhadap akidah Islamiyah, dalam semangat jihad fisabilillah yang diatur dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga menjadi bagian dari fikih Islam. Di dalam surat Al-Fajr ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berjihadlah engkau di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dakwah ilallah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari semangat jihad fisabilillah. Oleh karena itu Bapak Presiden dengan hati tulus dan pikiran jernih, Parmusi sangat keberatan terhadap kebijakan Kementerian Negara yang menghapus konten jihad dari mata pelajaran agama fikih, termasuk gagasan sertifikasi terhadap para ustadz, dai atau penceramah. Terus terang Bapak Presiden, kebijakan kementerian tersebut merupakan bentuk Islamfobia karena pemahaman yang keliru terhadap makna dan esensi jihad, sehingga kebijakan itu hanya melahirkan kebencian segolongan umat terhadap pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Padahal saya tahu persis pemahaman Bapak Joko Widodo tidak demikian. Parmusi menghimbau kepada Bapak Presiden dapat segera menjembatani persoalan ini secara arif dan bijaksana kepada Kementerian Agama, sehingga mampu tercipta hubungan yang harmonis antar kehidupan umat beragama di Indonesia, khususnya umat Islam sebagai penduduk terbesar di negeri ini, dan antar umat beragama dengan pemerintah, sebagaimana yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden, para alim ulama muktamirin yang berbahagia, setelah sambutan ini, atas izin Bapak Presiden, panitia akan memutar film dokumenter Safari Dakwah Parmusi sebagai wujud kontribusi dalam ikhtiar ikut membangun masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga pemerintahan kita, negara kita bisa selamat sampai masa periodisasi kepengurusan Bapak Presiden pada tahun 2024. Demikianlah sambutan dan harapan kami. Mohon perkenan Bapak Presiden untuk membuka secara resmi Muktamar 4 Persaudaraan Muslimin Indonesia Parmusi secara virtual melalui video konferensi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video Safari Dakwah Parmusi. Selamat menyaksikan. Gerakan dakwah Desa Madani adalah sebuah solusi terhadap problematika dan tantangan dakwah Islamiyah di berbagai pelosok tanah air saat ini dan ke depan. Manhaj dakwah ini juga dirancang untuk mempercepat terlaksananya cita-cita perjuangan organisasi, yakni terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin dalam Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, gerakan dakwah Desa Madani fokus pada 4 pilar, yaitu peningkatan iman dan takwa, pemberdayaan ekonomi, kepedulian sosial, dan pengembangan pendidikan, sesuai dengan keputusan Mukernas 1 tahun 2015.
Gerakan dakwah Desa Madani merupakan implementasi dari paradigma baru Parmusi sebagai connecting Muslim yang berorientasi pada dakwah dengan menata, menyapa, dan membela umat. Dalam 4 tahun terakhir, Parmusi secara sungguh-sungguh merintis, melaksanakan, dan berikhtiar untuk mewujudkan Desa Madani di berbagai pelosok tanah air. Bukan saja membentuk lembaga dakwah Parmusi, tetapi juga merekrut para da'i dan menggelar Jambore 5.000 Da'i Parmusi di Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat pada bulan September 2018. Bahkan untuk meningkatkan kualitas da'i sebagai modal dalam mengelola Desa Madani, diselenggarakan Daurah Da'i Desa Madani di Pondok Bambu Parmusi Ciseeng, Parung Bogor yang akan diadakan setiap bulan sebagai salah satu wadah pengkaderan. Hampir semua pengurus wilayah Parmusi di berbagai provinsi telah membentuk pilot project Desa Madani di daerahnya masing-masing. Bahkan pengurus pusat melaksanakan safari dakwah di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Dalam safari gerakan dakwah Desa Madani di Tanjung Pasir, Langkat, Sumatera Utara, penanaman imtak yang dilakukan para da'i juga diiringi pengembangan usaha peternakan sapi warga dengan memberikan stimulus 5 ekor sapi. Dari Tanjung Pasir Langkat, rombongan safari dakwah Ketua Umum Parmusi Usama Hisyam menuju Sumatera Barat menggunakan bus dengan perjalanan selama 36 jam. Setibanya di Kampuang Gunuang Malelo Kenagarian, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Parmusi mengembangkan usaha pengemukan sapi, pengembangan buah gambir, pembentukan badan penyangga, dan penjualan gambir atau pinang, serta pengembangan usaha konveksi. Usaha konveksi juga dikembangkan Parmusi Jambi di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam dialog dengan Ketua Umum Parmusi, para peternak pertambakan ikan setempat mengeluh rendahnya kualitas produksi serta daya serap pasar yang masih terbatas. Ketua Umum menyerukan kepada para peternak agar lebih meningkatkan imtak dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui gerakan sholat subuh. Tantangan para da'i Parmusi di Pulau Bengkalis Riau semakin berat. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu daerah penyelundupan narkoba yang telah menyatu dengan masyarakat yang sebagian miskin. Namun da'i Parmusi justru menjadikan kawasan ini sebagai Desa Madani untuk menanamkan imtak di kalangan warga dan juga pengembangan ekonomi umat berupa perkebunan dan produksi kue-kue rumah tangga. Pada safari dakwah di Sumatera Selatan, Ketua Umum Parmusi mencanangkan Kampung Quran dalam peresmian Desa Madani di Teluk Payo, Ambotuo, Kecamatan Banyu Asin, Sumatera Selatan yang dibina langsung oleh para da'i Parmusi yang telah mengikuti Daurah Desa Madani. Di desa ini pula dikembangkan usaha ekonomi kreatif, pemanfaatan serbuk, batok, dan air kelapa untuk mendukung peningkatan ekonomi umat. Gerakan dakwah Desa Madani merambat pula hingga ke kawasan Sulawesi. Parmusi Sulawesi Selatan merintis Desa Madani dengan mengembangkan pilot project 100 hektar penanaman jagung di Desa Baram Mamase. Di Desa Baram Mamase, Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dan perkebunan hortikultura di Desa Madani Tonasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Parmusi Sulawesi Selatan juga mendirikan Parmusi Islamic Center untuk pusat pengembangan dan pembinaan para da'i serta dakwah Islamiyah. Berbeda dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan penduduk Islam minoritas, sehingga memiliki tantangan dakwah yang berbeda. Di Pulau Kinan Buhutan, Sulawesi Utara merupakan pulau yang masih mayoritas Muslim. Namun terdapat kekhawatiran masyarakat setempat terjadinya peningkatan murtad akibat ekonomi lemah dan pernikahan. Karena itu, Parmusi Sulawesi Utara menjadikan Pulau Kinan Buhutan sebagai kawasan Desa Madani dengan menempatkan para da'i sekaligus mendukung pembangunan sarana ibadah di pulau tersebut. Parmusi Sulawesi Utara juga mendukung pengembangan ekonomi di Pulau Kinan Buhutan, yaitu pengembangan produksi ikan roa asam.
Sebelumnya, Ketua Umum melakukan perjalanan safari dakwah ke Sulawesi Tengah, Dusun Singarongga, Desa Aliandau, Kabupaten Donggala. Ketua Umum menemui 25 kepala keluarga Muslim yang nyaris murtad karena kemiskinan dan keterbatasan sarana ibadah. Sebuah konstruksi bangunan masjid yang lama terbengkalai hampir berubah menjadi gereja karena tidak ada pihak yang peduli. Setelah mendengarkan laporan dari para dai yang sebelumnya sempat singgah di sana, Ketua Umum Parmusi langsung mengadakan ekspedisi dakwah ke desa tersebut. Sekalipun berada di pedalaman perbukitan Donggala yang sulit ditembus dengan kendaraan roda 4, namun rombongan safari dakwah Parmusi tetap bersemangat. Bahkan Ketua Umum 2 kali datang ke desa ini untuk meresmikan masjid dan Desa Aliandau sebagai desa madani binaan Parmusi Sulawesi Tengah yang menempatkan 2 dai Parmusi. Dari Sulawesi, Ketua Umum Parmusi menuju Maluku. Selain menghadiri Murswil, rombongan juga mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ansor binaan Ketua Parmusi Maluku yang baru terkena musibah bencana. Sama ketika di Maluku, Ketua Umum juga meresmikan Murswil di Lampung dan di Aceh. Satu-satunya pilot project desa madani yang dirintis di Pondok Pesantren Arapwah, Aceh Besar, untuk membangun kemandirian pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Satu-satunya desa madani di Pulau Jawa diresmikan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan mengembangkan usaha penggemukan sapi, pupuk, dan perkebunan kelapa kopior. Parmusi Jawa Tengah juga menginisiasi radio siaran pertanian. Sedangkan di Kalimantan Barat, para dai mengembangkan usaha peternakan kambing, serta membangun Parmusi Islamic Center di Kabupaten Sambas. Safari dakwah ke kawasan Indonesia Timur berakhir di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum meresmikan Pulau Kera sebagai desa madani dengan menempatkan seorang dai dan 2 orang guru untuk mendidik 72 anak balita mendalami pelajaran umum dan Al-Quran. Selain itu meresmikan desa madani Suka BTT, Malaka, dan Ende. Ini akan kita tingkatkan karena lahannya luas di sini, kita sewa ya. Harga sewa lahan di sini 1 juta rupiah per hektar untuk 1 tahun ya. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Menteri Kehutanan, kepada Presiden Republik Indonesia, pemerintah membantu ataupun tidak membantu lahan kepada Parmusi, Parmusi akan tetap jalan dengan cara menyewa lahan untuk warga masyarakat. Akan lebih baik bila mana lahan-lahan sosial milik negara yang tidak produktif diserahkan kepada Parmusi untuk dikelola bersama masyarakat desa yang setempat, sehingga ada peningkatan penghasilan, pendapatan, dan perbaikan ekonomi masyarakat di desa-desa, terutama kawasan perbatasan. Sebagai suatu manhaj dakwah, gerakan dakwah desa madani harus diyakini sebagai jalan yang tepat dalam membangun politik peradaban untuk mewujudkan cita-cita perjuangan organisasi. Gerakan dakwah desa madani adalah gerakan jihad fisabilillah, semata-mata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat keberhasilannya membutuhkan kesungguhan serta dukungan semua pihak, terutama para aktivis pergerakan Islam Parmusi, baik sebagai dai pembina, pengelola, maupun pelaksana. Mari bergerak! Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan Muktamar keempat Persaudaraan Muslim Indonesia tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia
para alim ulama, para kiai, para ustadz, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Umum PP Parmusi, Bapak Dr. Andes Haji Usama Hisam, MSOS, dan seluruh jajaran pengurus pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia PP Parmusi, serta yang saya hormati para peserta Muktamar keempat Parmusi, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena alhamdulillah Muktamar Parmusi keempat akhirnya bisa terlaksana. Muktamar Parmusi kali ini diselenggarakan dalam suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda. Di tengah bangsa kita menghadapi ujian, cobaan yang maha berat dari Allah SWT, dan umat manusia di seluruh dunia juga menghadapi hal yang sama, menghadapi ancaman penyebaran pandemi COVID-19. Jutaan orang terpapar COVID. Data per 26 September 2020. Saat ini jumlah yang terpapar di 215 negara sudah mencapai 32,7 juta orang. 32,7 juta orang. Hari ini yang terpapar 266.000 orang. Tapi coba kita lihat, di Amerika Serikat 7,2 juta orang. Di India 5,9 juta orang. Di Brasil 4,6 juta orang. Di Rusia 1,1 juta orang. Dan ratusan ribu meninggal dunia. Jumlah kematian di seluruh dunia saat ini sudah mencapai 991.000 orang. Dan di Indonesia yang meninggal sebanyak 10.000 orang. Pertumbuhan ekonomi dunia juga melambat karena pandemi ini. Pertumbuhan yang biasanya pada keadaan normal positif, tetapi pada keadaan pandemi seperti ini, pertumbuhan ekonomi negara-negara besar juga terkontraksi secara tajam. Kuartal kedua 2020, India minus 23,9%, minus. Inggris minus 21,7%, minus. Malaysia minus 17,1%, minus. Singapura minus 13,2%. Dan di negara kita, di kuartal kedua juga minus 5,32%. Padahal sebelumnya, di kuartal pertama kita masih tumbuh positif 2,97%. Inilah situasi yang saya sampaikan apa adanya. Banyak orang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia dan berjuang untuk bertahan hidup. Dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan penyebaran COVID dan sekaligus membantu saudara-saudara kita agar tidak semakin terpuruk karena kesulitan ekonomi. Ketua dan keluarga besar Parmusi yang saya hormati, saya ingin kembali menegaskan bahwa bagi pemerintah, kesehatan rakyat, keselamatan umat adalah prioritas yang utama. Bagi yang sehat kita jaga, kita lindungi agar tidak terpapar. Bagi yang sudah terpapar, kita berupaya segera untuk bisa kita sembuhkan. Alhamdulillah, per 25 September, angka kesembuhan kita mencapai 196.000 orang dengan tingkat kesembuhan 73,5%.
ini semakin meningkat, alhamdulillah semakin meningkat, dan akan terus kita tingkatkan. Angka kematian juga terus akan kita tekan. Jumlah kasus harian kita turunkan dan terus akan kita tekan, agar kurvanya bisa segera melandai. Semuanya memerlukan kekompakan kita bersama. Persoalan ini terlalu besar untuk diselesaikan sendirian oleh pemerintah. Kita harus bersatu, kita harus satu tekad, satu semangat, satu barisan dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Besar harapan saya, seluruh kader Parmusi di seluruh penjuru tanah air bergandengan tangan dengan seluruh elemen bangsa yang lain, menjadi garda terdepan untuk menjaga diri sendiri, melindungi kesehatan umat dan keselamatan rakyat, bangsa dan negara, sehingga kita bisa segera pulih dan bangkit kembali. Dalam mencegah penyebaran COVID, tidak ada jalan lain kecuali kita disiplin menjalankan protokol kesehatan, disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari COVID. Di dalam rumah, di lingkungan keluarga maupun ketika di luar rumah. Karena itu saya mengajak untuk bersama-sama kita menjaga pola hidup bersih dan sehat sebagaimana diajarkan Islam. Mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, menjaga wudhu, menghindari kerumunan, termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, termasuk hari ini melaksanakan muktamar secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam meringankan beban ekonomi masyarakat lapis bawah, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 203,9 triliun untuk perlindungan sosial, untuk klaster perlindungan sosial, yang direalisasikan dalam berbagai program, baik itu PKH, BNPT, Sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, BLT, dana desa, banpres produktif untuk modal kerja UMKM, subsidi gaji, dan diskon listrik. Program ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID. Alhamdulillah pelaksanaan program perlindungan sosial telah berjalan dengan baik. Dan realisasi sampai 23 September 2020 adalah sebagai berikut. Program Keluarga Harapan telah tersalurkan 29 triliun 133 miliar dan sudah diterima oleh 10 juta penerima manfaat. Program Sembako telah tersalurkan 30 triliun 978 miliar dan sudah diterima 19,41 juta penerima manfaat. Program sembako di Jabodetabek telah tersalurkan 4 triliun 407 miliar dan sudah diterimakan kepada 1,9 juta penerima manfaat. Program bansos tunai di luar Jabodetabek juga telah tersalurkan 24 triliun 787 miliar dan sudah diterima 9,1 juta penerima manfaat. Program Kartu Prakerja untuk yang terkena PHK juga telah tersalurkan 16 triliun 617 miliar dan sudah diterima oleh 4,8 juta penerima manfaat. Pada program BLT Dana Desa telah tersalurkan 11 triliun 730 miliar dan sudah diterima 7,55 juta penerima manfaat. Untuk UMKM, banpres produktif untuk modal kerja telah tersalurkan 14 triliun 183 miliar untuk diterima 5,9 juta penerima manfaat yaitu UMKM. Dan pada program subsidi gaji telah tersalurkan 10 triliun 800 miliar dan sudah diterima 9 juta penerima manfaat. Serta diskon listrik telah tersalurkan 3 triliun 455 miliar, sudah diterima 31,4 juta penerima subsidi listrik.
Realisasi program pemulihan ekonomi nasional ini, terutama untuk perlindungan sosial, kita harapkan bisa mengurangi beban masyarakat dan memicu peningkatan produktivitas masyarakat. Sekali lagi saya ulangi bahwa penanganan masalah kesehatan adalah yang paling utama, dan yang lebih utama adalah pencegahan penularan. Saya minta kepada semua pihak untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan agar penularan bisa ditekan dan kehidupan masyarakat bisa berjalan normal kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh pengurus dan jajaran keluarga besar Parmusi, tadi disampaikan oleh Bapak Ketua mengenai lahan. Sekali lagi saya ingin bertemu dengan Bapak Ketua Parmusi untuk menyelesaikan, memfinalisasi masalah lahan ini. Saya sangat tertarik sekali tadi dengan apa yang disampaikan mengenai desa Madani yang telah dikembangkan, dan pemerintah insya Allah akan mendukung program yang dilaksanakan oleh Parmusi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita juga tidak boleh melupakan zikir, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak infak dan sedekah, karena banyak saudara-saudara kita yang memang perlu dibantu di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah Covid dari bumi Indonesia. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan keselamatan kepada rakyat, bangsa, dan negara kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar keempat Parmusi saya nyatakan dibuka pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Farid Oqbah. Bapak Presiden, hadirin hadirat peserta Muktamar Parmusi yang keempat, pada pembukaan ini, di penghujung pembukaan ini, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon berkah dan rahmat-Nya agar semua langkah yang kita lakukan dan tadi sudah dibuka oleh Bapak Presiden kemudian mendapat kemudahan dan kesuksesan sampai akhir muktamar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'inana ala ta'atik wa tuballighuna jannatak. Allahumma nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ya Allah, kami hamba-Hamba-Mu berkumpul di acara Muktamar 4 Parmusi ini hanya mengharap ridha-Mu. Ya Allah, apa arti kami ya Allah tanpa bimbingan dan petunjuk-Mu? Tunjukkan kepada kami yang benar itulah benar untuk kami menjalankannya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil untuk kami menghindarinya. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan rahmatilah kami. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkan kami dari segala mara bahaya.
Jauhkan kami dari pandemi, dari resesi, dan segala musibah. Ampunan-Mu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan rahmat-Mu lebih kami harapkan dari segala usaha kami. Ya Allah, jagalah bangsa kami dari rongrongan makhluk jahat, dan satukan langkah kami untuk memajukan bangsa kami. Ya Allah, kami mau kebaikan, dan jauhkan dari kami segala keburukan. Masukkan kami ke dalam rahmat-Mu dan surga-Mu ya Allah, dan mudahkan kami untuk berbuat yang bisa menghantarkan kami kepada surga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari segala yang Kau larang dan dari neraka yang dapat menyengsarakan itu. Ya Allah, kami minta kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung dari keburukan yang pernah Nabi-Mu berlindung kepadamu daripadanya. Ya Allah, satukan hati-hati kami untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Bimbinglah pemimpin kami untuk mensejahterakan rakyat kami. Ya Allah, jadikan lembaga kami Parmusi di garda terdepan dalam memajukan bangsa kami melalui gerakan dakwah dan desa madani. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Berikan kami husnul khatimah. Rahmati kedua orang tua kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh acara selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.